sudah sampai di BI 5, di mana BI 5 ini dengan tema rancangan program yang berpihak pada murid. Kemudian fokus pendampingan ini ada 4. Yang pertama nanti kita bareng-bareng merefleksi penerapan aksi nyata mobilitas tersangka. Kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga, diskusi tentang pengembangan komunitas, praktisi yang dijalankan juga di sekolah, serta implementasi dari rencana lokakarya kita untuk berbagi ke rekan sejawat. Dan yang terakhir nanti kita akan penilaian praktek uji. Nah, itu fokus dari pendampingan individu yang kelima. Nah, selanjutnya bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini dan apa tindak lanjut kita dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran kelas. Iya, terima kasih Bu Kusnul untuk pembelajaran daring. Saya rasa karena kita sudah berjalan sekian lama, saya sudah tidak mengalami kesulitan yang berarti. Maksudnya kalau untuk pembelajarannya kita sudah mulai terbiasa nih ya dengan tugas-tugas yang ada di LMS ataupun pembelajaran yang diberikan oleh fasilitator di sesi ruang kolaborasi. Di situ kita sudah istilahnya itu sudah familiar sekali melakukan pembelajaran daring. Kalau untuk penerapan di sekolah, alhamdulillah sudah banyak praktik-praktik baik yang bisa ditularkan kepada rekan sejawat seperti itu. Seperti itu Bu Kusnul. Terima kasih Bu Citra sudah berbagi praktik baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Kemarin kan Bu Citra sudah melakukan percakapan coaching tentang observasi dan observasi kepada rekan sejawat. Mohon hasilnya kemarin Bu Citra saya ingin tahu nih. Ya. Jadi ini dilaksanakan tanggal berapa kemarin Bu Citra? Tanggal 2. Nanti setelah kita nanti di akhir pendampingan ada praktek coaching ya, dimana kita nanti meng-coaching pasca observasi. Iya. Citra, terima kasih tadi sudah melaksanakan observasi pembelajaran pada rekan sejawat. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Kita sampai pada ini penerapan aksi nyata dari pesantren. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bu Citra lakukan, bagaimana hal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan yang dilakukan Bu Citra? Iya, pada proses pengambilan keputusan kemarin yang saya terapkan di aksi nyata 3.1 tentunya itu sudah mengacu pada pengambilan keputusan yang sesuai yang di modul 3.1 yang berisi tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Itu sudah kita petakan juga, sudah berdasarkan dengan apa yang ada di strategi-strategi dalam pengambilan keputusan tersebut. Terima kasih Bu Citra. Kemudian menurut Bu Citra, apa masih ada yang perlu dikembangkan dari hasil keputusan yang Bu Citra tadi? Iya, yang perlu dikembangkan lagi ya tentu saja kalau menurut saya itu di bagian 9 tahap pengambilan keputusan itu tadi, Bu Kusnul. Karena kalau dari pribadi saya inginnya keputusan yang saya ambil ini benar-benar keputusan yang tidak merugikan banyak pihak. Jadi benar-benar keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Seperti itu. Kita lanjut Bu Citra. Apakah ada pengalaman yang terjadi pada waktu dekat ini atau sebelum Bu Citra mengikuti PGD yang mencerminkan nilai dan nilai mahasiswa baik itu terkait murid atau
Kalau murid kebanyakan ya tentang murid saya yang punya prestasi di bidang non-akademik, tetapi di sisi nilai itu memang agak kurang. Nah itu yang kita dilema untuk seperti apa nih penerapan keputusan terhadap murid tersebut. Itu kalau murid kebanyakan seperti itu. Tapi kalau untuk rekan sejawat saya kira ada paling ya tentang pembagian tugas. Terkadang kita harus tugas di luar. Di sini ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi dia juga harus meninggalkan sekolahan dalam waktu yang bersamaan, seperti itu. Terima kasih Bu. Nah, kemudian apakah ada hal yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang pencitraan? Saya kira yang mendukung ya tentu saja kebijakan kepala sekolah itu yang sangat menentukan sekali dalam kita mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan sekolah. Yang kedua tentu saja kolaborasi di antara wali kelas dan guru BK. Kalau yang mengacu pada kasus yang di aksi nyata saya tersebut. Yang terakhir Bu Citra, menurut Bu Citra, apakah proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan Bu Citra tadi sudah sesuai dengan prinsip, paradigma, dan langkah-langkah yang dipelajari dari desain? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya kira kasus yang saya alami ini sudah sesuai, pengambilan keputusannya sudah sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahap pengambilan keputusan seperti yang diharapkan yang di modul 3.1 Husnul. Saya juga sudah menguji semua hasil keputusan tersebut melalui uji yang ada. Saya kira tidak ada yang tidak masuk dalam komponen penilaian tersebut. Sudah sesuai dengan apa yang ada di modul 3.1. Terima kasih Bu Citra. Kita lanjutkan Bu Citra nih. Untuk rancangan program yang berdampak pada murid, apakah Bu Citra sudah membuat rancangan program? Iya, alhamdulillah kemarin saya sudah membuat program yang menurut saya itu berdampak pada murid, berpihak pada murid, Bu Husnul. Program saya beri nama Jasuke. Jasuke ini akronim dari ajang sportivitas dan kreativitas kelas. Untuk tujuan dari program yang Bu Citra tadi rancang dalam kaitannya terhadap murid, apakah sudah ada indikator untuk tercapai tujuan? Indikator ketercapaiannya sudah pasti. Kita memasukkan 3 aspek melalui suara, pilihan, dan kepemilikan yang kita harapkan itu muncul pada program saya ini, karena ini berdampak pada murid itu sendiri. Ketika kita memilih 3 aspek ini, maka itu benar-benar atas pilihan siswa-siswa. Terima kasih Bu Citra. Nah, apakah keseluruhan proses itu sudah sesuai dengan untuk indikator mencapai tujuan? Saya rasa sudah saya tulis juga indikator keberhasilannya sesuai dengan aspek-aspek yang ada tadi. Ya kedepannya ya harapan saya juga sesuai dengan apa yang saya programkan ini. Terima kasih Bu Citra. Nah, kemudian dari program yang sudah Citra rancang, apakah ada dukungan apa saja yang Bu Citra perlukan untuk menerapkan program ini agar tercapai? Ya, dukungan tentu saja pasti ya Bu, apalagi ini berkaitan dengan siswa. Nah, harapan saya dukungan yang bisa saya dapatkan pasti dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai penentu kebijakan. Yang kedua
kedua, waka kesiswaan, karena ini berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang ketiga, pembinaan OSIS, wali kelas, rekan guru, murid tentunya sebagai subjek utama, dan yang selanjutnya dukungan dari paguyuban dari teman-teman. Jadi banyak sekali dukungannya. Iya. Nah, kalau dukungannya sudah banyak, mungkin apa yang menjadi tantangan Bu Citra untuk menyelesaikan program yang sudah dinyatakan buat tadi? Tantangannya pasti ini, Bu. Bagaimana kita menyerap aspek suara dari siswa, kemauannya siswa. Kan bukankah pendidikan itu sesuai dengan filosofi KHD itu kita harus berpihak pada murid. Nah, apa yang menjadi pilihan mereka, suara mereka itu harus benar-benar kita dengarkan. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk kita. Bagaimana, apa sih jenis kegiatan apa, jenis kreativitas apa yang ingin mereka kembangkan. Ini yang istilahnya yang bisa kita kemas nanti waktu kelas meeting ini berdasarkan suara-suara dari siswa-siswa itu sendiri. Nah, tadi itu tantangannya Bu Citra. Iya. Sekarang bagaimana menurut Bu Citra untuk menghadapi tantangan tersebut? Untuk menghadapi tantangan tersebut itu saya sudah berarti ini berdasarkan pembelajaran yang sudah saya dapatkan selama JGP, saya sudah mengantisipasinya dengan membuat ini angket. Jadi angket kebutuhan, angket apa ya, telusur kegiatan seperti itu loh Bu Husnul, kegiatan apa yang mereka inginkan untuk acara mereka sendiri. Jadi istilahnya acara ini dari anak-anak untuk anak-anak juga, dari siswa untuk siswa juga, seperti itu. Terima kasih Bu Citra, mudah-mudahan program itu bisa dilaksanakan, bisa tercapai, dia bisa memberdayakan anak-anak sesuai dengan tujuannya. Sekarang Bu Citra tentang perkembangan komunitas praktisi di sekolah. Apakah Bu Citra sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Kemudian bagaimana peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran dan peran Bu Citra sendiri dalam komunitas? Ya, untuk komunitas praktisi ini sendiri di sekolah, kalau di sekolah sudah ada MGMPS, jadi musyawarah guru mata pelajaran bimbingan konseling, seperti itu. Jadi di sini kami merumuskan apa saja yang misalkan dari silabus, apa pembelajaran atau modul yang diperlukan oleh anak-anak, terus bagaimana alur penanganan siswa dan segala macam. Kita berkolaborasi untuk kepentingan siswa, seperti itu. Untuk praktisi selanjutnya, komunitas praktisi selanjutnya itu saya juga ada komunitas yang ada di PMN, yakni Citra Loka. Nah, Citra Loka ini bergeraknya itu di bidang pendidikan. Jadi kita bisa sharing apapun, praktek baik tentang pembelajaran, tentang dengan semua guru yang ada di wilayah Pasuruan maupun di Indonesia. Kita sudah mengadakan beberapa webinar juga. Nah, di situ kita bisa saling berbagi praktek baik. Terima kasih Bu Citra. Nah, apa saja menurut Bu Citra perubahan yang menyenangkan Bu Citra alami dan dari rekan di komunitas yang tadi sudah Bu Citra sebutkan? Pengalamannya ya tentu saja kita bisa sharing ilmu yang pasti, sharing ilmu sesama guru maupun berbagi praktik baik. Jadi demi pendidikan anak bangsa kita juga. Terima kasih Bu Citra. Nah, kita lanjut ya. Nah, apa rencana yang akan dilakukan komunitas Bu Citra ini setelah program itu guru penggerak ini selesai? Ya pastinya kita nggak akan berhenti hanya di sini aja ya Bu Husnul. Kita harus tetap berkolaborasi. Berkolaborasinya ini untuk apa? Untuk perubahan yang lebih baik untuk dunia pendidikan ke depannya. Saya lanjut ya. Apa dukungan yang Bu Citra perlu
kepala sekolah pastinya, rekan-rekan sejawat. Nah, yang nggak kalah pentingnya ini dukungan dari pengawas dan dinas pendidikan Kota Pasuruan. Itu yang kita harapkan mendukung penuh seluruh kegiatan yang kita kembangkan. Terima kasih Bu Citra, kita sudah sampai hampir sampai. Nah, tadi sudah banyak kita bicarakan tentang refleksi, kemudian pemetaan, rancangan program Bu Citra, dan yang terakhir ini komunitas praktis. Nah, sekarang saya ingin tahu nanti pada waktu Bu Citra melakukan dialog pasca observasi berjalan, gimana di Citra? Nanti kita akan melakukan perjalanan pasca ada di Waka seperti itu, di ruang staff kita. Jadi kita nanti sana dulu. Iya. Apakah rekan intinya sudah diketahui? Sudah, insya Allah sudah siap. Terima kasih, kita pindah ya. Iya. Selamat pagi Bu Hamidah. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, gimana nih kemarin setelah melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaannya? Perasaannya sih senang ya, karena sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan rencana yang sudah saya susun sesuai dengan MUP yang saya susun kemarin. Alhamdulillah kalau Wamidah merasa senang sekali ya. Terkait tujuan pembelajaran nih, kira-kira menurut Bu Hamidah, apakah anak-anak ini sudah mencapai tujuan seperti yang diharapkan? Sesuai dengan tujuannya kemarin itu, dan saya berharap dengan diberikannya video, kemudian materi yang sudah tertulis, kemudian link yang sudah saya buatkan kemarin beberapa, saya lihat tujuannya adalah agar siswa peserta didik ini mau mengerti tentang, mau belajar dan mengerti deskripsi dari poster itu apa, kemudian jenisnya apa, dan bagaimana, kemudian nanti bagaimana cara mempublikasikan hasil dari poster yang mereka buat, dan satu lagi adalah umpan balik kepada teman-temannya, mengapresiasi teman-temannya presentasi hasil dari poster yang mereka buat. Berarti anak-anak sudah menurut Bu Hamidah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kemarin saya juga melihat nih Bu Hamidah sudah melakukan pembelajaran dari sekarang. Menurut Bu Hamidah, hal-hal apa saja yang sudah Bu Hamidah anggap baik dan apa yang menurut Bu Hamidah itu perlu dikembangkan lagi? Kalau hal yang baik, saya lihat itu anak-anak bisa memenuhi dengan tujuan dan sudah mengetahui dengan tujuan pembelajaran itu, poster, kemudian mereka bisa membuat hasil presentasinya, membuat hasil poster yang sesuai dengan minat mereka. Ada yang secara manual, ada yang secara digital, tentu saja itu. Yang ingin saya kembangkan lebih adalah satu, saya ingin mengembangkan pembelajaran yang lebih dengan minat siswa atau sesuai kebutuhan siswa, itu yang ingin saya kembangkan. Dan yang satunya lagi umpan balik ketika teman-temannya mempresentasikan hasilnya. Jadi ada sinergi satu kesatuan. Itu yang ingin saya Tadi Tuhan sudah mengutarakan hal-hal baik yang selama pembelajaran sudah Bu Hamidah anggap baik dan yang perlu dikembangkan lagi. Nah, untuk kedepannya nih, untuk area-area pengembangan apa nih yang perlu dikembangkan lagi? Strategi
yang ingin Bu Hamidah kembangkan untuk anak didik Bu Ham kan tentang budaya positif dan pemenuhan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, untuk pengembangannya Bu Hamidah sendiri nih, kira-kira rencana pengembangan diri apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan Bu Hamidah sebagai guru? Saya ingin mencari lebih pelatihan dan kebetulan juga sudah ada platformnya, platform Merdeka Belajar. Saya buka di sana, saya bisa cari ilmu yang bisa sharing karena di sana kan ada Jawa Timur ini juga ada. Kalau dulu sekarang mungkin anggota timur di sana lebih menjadi ilmu dari pelatihan juga yang sudah ada secara eksternal maupun di platform Merdeka Belajar juga bisa menggunakan ilmu kita di sini. Bagus sekali nih rencananya Bu Hamidah. Nah, untuk rencana itu kira-kira Bu Hamidah ini punya semacam self reminder atau jadwal gitu untuk kapan untuk memulai rencana tersebut? Ya sih, saya sebenarnya melihat sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal, kemudian melihat waktu yang menyesuaikan dengan keadaan di sekolah dan lain sebagainya. Nanti kedepannya saya akan lebih berinteraksi lagi termasuk dengan Bu Citra ya untuk istilahnya membuat jadwal itu bagaimana apa yang itu biar tertata rapi sehingga terlaksana dengan baik. Nanti Bu Hamidah yang akan membuat jadwal ya untuk mendengarkan Bu Hamidah akan rencana-rencana tadi supaya lebih tertata ya Bu Ham ya. Oke Bu Ham, dari pembicaraan kita hari ini apa masih ada nih perasaan yang mengganjal atau ada yang perlu dibicarakan lagi? Terima kasih sudah berbagi, senang sekali saya tapi lagi. Iya, misalkan ya dari percakapan praobservasi, dari kita melakukan observasi sampai pasca observasi ini, misalkan saya buat skala 1 sampai 10. Ketika kemarin Bu Ham berada di posisi 5 waktu praobservasi, nah ketika kita melakukan pasca ini, Bu Ham ini merasa sudah ada di posisi mana di sana? Memang benar kalau di awal itu saya posisi 5 nggak ngerti sama sekali diferensial itu apa dan lain sebagainya. Sekarang setelah di coaching ini seperti ini, saya merasa engage ya, percaya diri. Saya merasa di posisi 9 Bagus sekali Bu Ham. Berarti Bu Ham dari proses coaching ini sudah sedikit sudah mengembangkan apa yang ingin Bu Ham kembangkan lebih lagi untuk anak didik Bu Hamidah. Dari semua rangkaian ini, praobservasi, observasi, pasca observasi, saya harap kita berdua bisa belajar bersama-sama. Nah, terima kasih Bu Hamidah. sama-sama Bu Citra. Saya terima kasih Bu Citra sudah berbagi ilmu dengan saya. Ya Bu Ham, terus berkarya untuk kemajuan anak didik kita yang Ham. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Citra sudah melakukan beberapa pasca observasi dengan Bu Hamidah. Terima kasih Bu Hamidah sudah coaching sama Bu Citra. Mudah-mudahan
Monggo Bu Citra. Ya Bu Kusnul, menurut saya setelah saya mempelajari dari modul 1.1 sampai 3.3 ini, yang menurut saya paling kuasai itu yang modul tentang pengambilan keputusan. Terus yang kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi, PSE, dan budaya positif. Itu yang menurut saya paling kuasai. Terima kasih Bu Citra. Nah, kalau materi apa yang Bu Citra rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam lagi? Ya, untuk yang modul yang ingin saya pelajari lebih dalam lagi tentunya tentang coaching dalam supervisi akademik, karena saya kan posisinya konselor nih Bu, jadi kadang itu antara konseling dan coaching itu harus benar-benar bisa membedakan. Nah itu yang perlu kedepannya itu saya lebih pelajari lebih dalam lagi, dan tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Itu saya perlu dipelajari lebih dalam lagi. Terima kasih Bu Citra sudah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan Bu Citra, baik pembelajaran tadi maupun praktek-praktek yang sudah dilakukan di kelasnya. Nah Bu Citra, nanti sebelum pelaksanaan PI 6B, nah ini monggo dilihat Bu Citra nanti menyebarkan kuesioner awal balik 360 derajat yang seperti di PI. Nah ini ada respondennya kepala sekolah 1, kemudian rekan guru 5 orang, murid 5 orang. Kemudian Bu Citra sendiri nanti mengisi lembar asesmen mandiri. Formnya ada nih? Iya, ada. Nah, untuk tanggalnya Bu Citra sesuaikan pelaksanaannya sebelum PI 6. Sebelum PI 6. Tanggalnya itu dari penanggalan setelah lokal bisa. Oh setelah PI juga bisa mungkin ya. Kalau mungkin. Kemudian cara membuat refleksi tertulis 4 kali dari para responden tadi hasilnya. Nah, nanti diunggah di unggah, saya juga unggah. Siap. Kemudian yang terakhir ini Bu Citra. Nantinya Bu Citra juga akan melakukan terkait pemetaan aset dari pelaksanaannya juga sama sebelum PI 6. Pemetaan aset. Ya. Nah, kemudian yang harus Bu Citra lakukan yang pertama, jangan tentukan jadwalnya kapan dengan kepala sekolah, kemudian aktor-aktornya Bu Citra sendiri, otomatis ya. Kemudian kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, ada tokoh setempat atau pengumuman atau komite yang terlibat dalam diskusi pemetaan tadi kan sendiri. Nah, dalam diskusi itu nanti ada materi, daftar hadir, ada foto kegiatan, ada videonya juga. Kemudian hasil dari pemetaan yang sudah disetujui. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari apa? Itu ada video itu harus video karena saya baca ini. Nah ini foto kegiatan, ini hasil pemetaan. Ini kan masuk di 3.2. Ya. Nah, sudah Bu Citra? Sudah. Alhamdulillah. Gak ada yang perlu ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Iya. Pelaksanaan PI 5. Sekarang ada renggang waktu ini Bu Citra menyiapkan yang tadi untuk umpan balik 360 derajat pemetaan